Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan. Kita masuk kali ini di pertemuan ke-12. Di sesi mata kuliah ini kita akan belajar berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah banyak sekali kita mengenal dan membahas terkait dengan teknis sampai dengan teori hukum peraturan perundang-undangan, seperti itu ya. Ini video pembelajaran saya buat khusus untuk mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, khususnya anak-anak mahasiswa yang tempuh mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan mahasiswa angkatan 2018 di semester Gasal tahun ajaran 2020-2021 ini. Baik, langsung saja akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ini masuk di materi terakhir mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana kita sudah banyak sekali belajar terkait tentang peraturan perundang-undangan dari awal yang berkaitan dengan teori-teori norma hukum yang berkaitan dengan hukum peraturan perundang-undangan, kemudian asas-asas yang terdapat dalam hukum peraturan perundang-undangan, kemudian ada jenis hukum peraturan perundang-undangan, sampai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pengesahan dari peraturan perundang-undangan, sampai dengan yang terakhir kemarin kita ulas terkait tentang materi muatan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ini penting kita pelajari, ini penting kita ketahui juga, karena di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu proses di mana pembentukan tersebut itu berawal atau dimulai dari adanya perencanaan, kemudian adanya persiapan, kemudian teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundang-undangan, dan sampai dengan penyebarluasan. Begitu kan ya yang teman-teman kita pelajari sebelumnya, bahwa proses dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu melalui beberapa tahap atau beberapa teknis untuk sampai dengan nanti diundangkan atau disebarluaskan. Nah, di antara rangkaian dari proses yang saya sampaikan tadi, bahwa itu terkait tentang harmonisasi ini memang tidak disebutkan atau tidak diterangkan secara jelas. Tetapi harmonisasi ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga dengan demikian harmonisasi ini merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Jadi harmonisasi ini juga merupakan atau menjadi salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun di dalam pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan yang mungkin dijelaskan atau yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak secara tegas disebutkan terkait tentang harmonisasi. Tetapi dalam realitanya harmonisasi ini merupakan salah satu rangkaian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, harmonisasi ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi adanya suatu tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan, agar antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, atau antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya itu tidak saling tumpang tindih atau tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Jadi akan saya sampaikan juga betapa pentingnya adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan ini. Jadi itu memang karena di negara kita semakin berkembangnya suatu negara, semakin pula berkembangnya
kondisi yang kemudian situasi yang kita lihat semakin kompleks, yang mana diantaranya dalam pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta adanya suatu kepastian hukum dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan dapat terwujud dengan baik, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya semakin berkembang suatu negara, semakin kompleks permasalahannya, maka dari itu perlu suatu peraturan yang mana harus melihat peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut benar-benar menimbulkan adanya suatu kepastian hukum, sehingga yang yang tidak diharapkan seperti adanya suatu ketidakpastian hukum atau ketidaktertiban sehingga masyarakat merasa tidak terlindungi, itu bisa terhindari seperti itu. Dari untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum, kemudian ketidaktertiban dan tidak adanya rasa masyarakat mendapatkan adanya suatu perlindungan hukum, maka hal tersebut harus diantisipasi dengan adanya salah satu caranya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita kenal atau kita mempelajari adanya suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Begitu ya, ini sekedar pengantar dari saya, semoga bisa dicatat dengan baik dan semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian akan saya sampaikan di slide selanjutnya terkait tentang pengertian dari harmonisasi sendiri. Bahwa dalam kajian peraturan perundang-undangan, kata harmonisasi digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian, keselarasan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi peraturan. Jadi agar tidak terjadi adanya tumpang tindih atau adanya peraturan perundang-undangan yang ternyata sama seperti itu. Makanya harus ada semacam yang dikatakan sebagai harmonisasi. Kemudian jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, definisinya itu adalah merupakan upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan yang mana sistem hukum yang harmonis. Jadi sudah jelas bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas serta sistem hukum agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang baik itu artinya yang harmonis, yang selaras dan serasi seperti yang diharapkan. Begitu. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk proses di mana proses tersebut bisa dikatakan untuk melakukan adanya suatu pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi adanya suatu pengkajian dalam realisasi pelaksanaannya. Kegiatan harmonisasi ini itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengkaji, yang mana mengkaji secara komprehensif terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan itu untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam kita lihat dalam berbagai aspek ya yang dibuat tersebut, kita harus menganalisis dari berbagai aspek. Bagaimana untuk mengkaji secara komprehensif dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut jika dilihat dari sudut pandang berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain. Apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, yang kemudian apakah juga sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, seperti hukum yang tidak tertulis misalkan, atau hukum adat di dalam suatu masyarakat, serta apakah sudah sesuai dengan misalkan konvensi-konvensi serta perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
Jadi proses di mana untuk mengkaji secara komprehensif terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada bisa disesuaikan dengan peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di lingkup masyarakat maupun juga disesuaikan dengan konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang sudah dikodifikasi di negara kita. Seperti itu ya, itu dalam teknis pelaksanaannya. Kemudian akan saya sampaikan terkait tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya di sini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Nah, ini merupakan salah satu dasar hukum bagaimana pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tersebut tentang program pembangunan nasional sudah mencantumkan atau menegaskan bahwa salah satu program menjadi salah satu program pembangunan yang mana proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu program pembangunan yang mana sasarannya itu adalah untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau aspirasi masyarakat. Ini pentingnya yang peraturan perundang-undangan harus diharmonisasi karena menjadi salah satu program pembangunan nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Sedangkan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama di dalam pasal 47 ayat 3, menjelaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rencana undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang mana Menteri tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yang kemudian mempunyai tugas bagaimana untuk mengharmonisasikan perundang-undangan, rancangan perundang-undangan yang telah disusun. Seperti itu ya. Jadi secara tegas dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu menegaskan bahwa pengharmonisasian itu yang mana merupakan suatu wujud pemantapan dari konsepsi atau rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden yang kemudian dikoordinasikan oleh Menteri agar Menteri dapat melaksanakan tugasnya untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tersebut. Menteri tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM yang nanti ada di bawahnya sendiri spesifikasi yang mengurus terkait tentang pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Oke, lebih lanjutnya kan saya sampaikan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk, jadi maksud dari adanya pengharmonisasian itu yang pertama yang berdasarkan pada pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengharmonisasian itu dimaksudkan untuk menyelaraskan rencana undang-undang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang lain, serta untuk menyelaraskan rencana undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana pengharmonisasian itu dilakukan adalah sasarannya untuk menyelaraskan rancangan undang-undang dengan yang pokok yang penting pertama adalah Pancasila. Kemudian dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Ini dilihat dari segi substansi atau isi dari norma yang disusun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut atau dalam rancangan undang-undang. Serta yang kedua untuk menyelaraskan rancangan undang-undang dengan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagaimana nanti sistematika dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rencana undang-undang. Nah, dengan demikian, ketentuan yang dimaksud di dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini terlihat bahwa berlakunya hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita sudah mengenal bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu ada 7 tingkatan yang teman-teman saya rasa sudah menguasai, bahwa penempatan dari Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian disesuaikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian secara tegas menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan yang disusun itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sudah jelas, sudah pasti ya. Karena Pancasila sendiri sebagai dasar fundamental norm, sebagai dasar peraturan perundang-undangan kita yang harus kita kita dasari, kita perhatikan. Kemudian selanjutnya yang paling pokok juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar atau di bawah Pancasila, maksud saya di bawah Pancasila, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber hukum yang patut juga diprioritaskan karena merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya. Seperti itu. Untuk menyelaraskan rancangan undang-undang dengan undang-undang yang lainnya harus diperhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang paling penting atau pokok diperhatikan di sini adalah harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini, yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik, penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas, sampai dengan penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. Jadi harmonisasi ini harus sejak awal itu diperhatikan. Yang dimaksud harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini. Nah, aspek dari harmonisasi perancangan peraturan perundang-undangan di sini itu diperhatikan atau dilihat dari aspek perencanaan atau aspek yang ada di awal, yang mana aspek di awal kan berawal dari perencanaan, seperti itu ya, yang merupakan salah satu faktor penting. Jadi oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Harmonisasi itu harus dilihat dari perencanaan, dari tahap awal atau dari sejak dini. Karena di dalam perencanaan ini disusun secara berencana, terpadu dan sistemik, serta didukung dengan cara atau metode yang tepat. Itu harus dilihat apakah sesuai dengan cara metode yang tepat dan standar yang mengikuti lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Misalkan secara teknis itu kan tata cara atau peraturannya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di lingkup pusat, daerah, itu kan secara teknis lembaganya berbeda. Siapa yang membawahi atau siapa yang berwenang untuk melaksanakan atau menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, itu juga harus bisa dilihat bagaimana cara atau metode yang mereka gunakan, apakah sudah tepat atau belum. Nah, agar terhindar dari hal-hal yang terjadi seperti itu, makanya atau agar terhindar dari misalkan yang pertama, sering terjadi salah penyusunan peraturan perundang-undangan atau adanya suatu tumpang tindih atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas serta untuk menghindari juga implementasi undang-undang agar tidak terhambat atau tidak terkesan lambat peraturan
dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Nah, itu salah satu hal-hal yang harus dihindari ketika penyusunan peraturan perundang-undangan. Makanya perlu diperhatikan cara metode apakah yang digunakan itu sudah tepat atau belum, apakah sudah juga memperhatikan terkait tentang harmonisasi yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar menghindari 3 hal yang sering terjadi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Apa saja tadi 3 hal? Yang pertama, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas. Dan yang terakhir, implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. 3 hal tersebut harus dihindari agar dapat tersusun peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Silahkan dicatat bagi teman-teman yang saya sampaikan tidak ada dalam slide atau PowerPoint ini. Kemudian berikutnya saya perlu sampaikan bahwa bagaimana langkah perumusan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini. Jadi kalau singkatnya itu ada 2 hal atau 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, bagaimana kita harus mengharmonisasi kebijakan formulasinya. Jadi sistem pengaturannya itu seperti apa harus diharmonisasikan. Kemudian yang kedua, kita perlu mengharmonisasi materi atau substansi atau isi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. Seperti itu. Nah, untuk hal yang pertama, yang terkait tentang harmonisasi kebijakan formulasi di sini, itu bisa meliputi bagaimana dalam penyusunan kerangka peraturan perundang-undangannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian hal-hal khusus yang mana berkaitan terkait tentang teknis penyusunannya itu tadi, apakah sesuai dengan kewenangan instansi yang menyusun atau tidak. Kemudian ragam bahasanya, bahasa yang digunakan harus baik dan benar, serta bentuk rancangan peraturan perundang-undangannya itu seperti apa. Nah, dalam hal atau ketika melihat langkah perumusan harmonisasi norma-norma atau yang berkaitan dengan materi hukumnya, berarti berkaitan dengan hal yang kedua di sini atau harmonisasi materi atau substansi, itu yang paling penting atau yang paling pokok adalah harus mementingkan harmonisasi rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang yang ada atau berkaitan dengan perumusan rancangan undang-undang tersebut, serta harus harmonisasi rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang berkaitan dengan harmonisasi materi ya, yang nomor 2 tadi yang berkaitan dengan substansi. Jadi rancangan undang-undang harus sesuai dengan atau harus diharmonisasikan dengan materi muatan rancangan undang-undang yang harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya serta asas-asas peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas peraturan perundang-undangan ini yang paling penting atau pokok adalah itu ada 3 asas. Silakan dicatat. Asas-asas peraturan perundang-undangan yang pertama asas pembentukan, kemudian asas materi muatan, dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan. Jadi ketiga hal atau ketiga asas dalam peraturan perundang-undangan ini wajib untuk diharmonisasikan. Seperti itu ya. Jadi mungkin saya kasih gambaran bagaimana cara pengharmonisasian bisa dilakukan. Misalkan bahwa lembaga atau pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang ini harus bisa memastikan bahwa rancangan undang-undang itu mencantumkan nilai-nilai filosofi Pancasila. Jelas ya, karena tadi bahwa harus sesuai dengan Pancasila, sehingga di dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus mencantumkan nilai-nilai filosofi Pancasila serta pasal-pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang itu harus bersangkutan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan, seperti itu.
Itu cara yang pertama, harus dilihat apakah rancangan undang-undang tersebut benar-benar mencantumkan nilai-nilai filosofi Pancasila. Kemudian yang kedua, itu bisa dipastikan apakah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memerintahkan pembentukannya itu sudah tercantum secara jelas dan benar. Jadi harus dipastikan ya bahwa rancangan undang-undang itu telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus dipastikan nanti apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau belum terkait tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan negara seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana caranya itu apakah rancangan undang-undang itu sudah menggunakan istilah hukum dan pengertian hukum secara konsisten. Jadi dari segi bahasanya itu tadi ya, apakah sudah konsisten digunakan? Apakah sudah sesuai dengan istilah hukum yang ada seperti itu? Itu juga harus dipantau, dilihat. Kemudian yang keempat itu harus diteliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang yang telah selaras dengan undang-undang lain yang terkait. Jadi benar-benar harus diteliti dengan seksama. Jadi poin keempat ini ya harus benar-benar diteliti apakah materi muatan rancangan undang-undang tersebut sudah sesuai atau selaras dengan undang-undang yang berkaitan. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian selain itu juga harus dipastikan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yang 3 asas yang saya sebutkan di awal tadi itu dapat terakomodasi dengan baik dalam rancangan undang-undang. Oke, asas-asas tersebut yang saya sebutkan di awal tadi, ada 3 asas tadi sudah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang, itu juga harus dipastikan. Kemudian yang keenam, dipastikan juga bahwa pedoman teknis penyusunan peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi secara konsisten. Jadi telah sesuai dengan pedoman perancangan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, caranya untuk kementerian dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan itu adalah memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam perumusan norma dalam rancangan undang-undang tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, agar pilihan katanya bisa terlihat dengan bagus, tepat, dan jelas. Sehingga harmonisasi rancangan undang-undang yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik. Begitu ya, jadi ini sangat penting untuk 2 hal ini, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Langkahnya yang pertama harus melihat dari sistem pengaturannya, dan yang kedua dari substansi atau materi muatan rancangan perundang-undangan tersebut sampai dengan bagaimana cara atau teknis dalam penyusunannya. Nah, kemudian slide yang selanjutnya ini yang mungkin penting untuk diketahui oleh teman-teman, untuk untuk kita ketahui bahwa rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dalam pengajuannya harus melewati mekanisme pengharmonisasian yang biasanya dilakukan melalui pembahasan bersama panitia antar kementerian atau PAK agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Nah, siapa ini yang berwenang? Yaitu Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas koordinasi penyusunan prolegnas Program Legislasi Nasional melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Sedangkan tugas melakukan koordinasi dalam pengharmonisasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sudah jelas di sini kewenangan instansi yang melakukan pengharmonisasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Penyusunan Perundang-undangan atau Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Jadi jelas tujuan dan maksud dari pengharmonisasian nanti instansi ini melakukan pengharmonisasian, ya maksudnya itu atau tujuannya itu ya untuk menyelaraskan, kemudian untuk menyesuaikan
memantapkan serta membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain dari peraturan perundang-undangan, sehingga kedepannya nanti dapat tersusun secara sistematis atau tidak saling bertentangan atau tidak saling tumpang tindih, yang mana hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan, agar peraturan yang disusun itu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan tidak ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang di atas dengan peraturan perundang-undangan yang di bawah. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas di sini kewenangan dari Ditjen PP Kemenkumham dan tujuannya seperti apa tadi untuk penyelenggaraan dari harmonisasi. Oke, saya ini jelaskan panjang lebar bahwa pentingnya harmonisasi karena memang pemerintah harus memperhatikan hal ini. Dan kemudian ketika tidak terjadi adanya harmonisasi, maka akan menyebabkan disharmoni atau ketidakharmonisasian seperti itu ya. Nah, disharmoni ini ada 6 faktor yang dapat menyebabkan adanya ketidakharmonisasian. Yang pertama, faktornya adalah pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda. Nah ini, pada lembaganya itu kan sudah jelas, sudah ditetapkan ya, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tapi ketika pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, yaitu nanti akan menyebabkan adanya ketidakharmonisasian seperti itu. Kemudian yang kedua, pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti, baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penggantian. Nah, memang ini adanya suatu konsistensi. Jadi ketika memang pejabat yang berwenang tersebut dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu berganti-ganti, yaitu secara otomatis memang menimbulkan kemudian terjadi adanya suatu istilahnya kan pergantian jabatan otomatis harus menyesuaikan dengan jabatan yang lama ya. Ketika pergantian jabatan baru tidak dapat menyesuaikan dengan jabatan yang lama, maka konsekuensinya ketika dalam membentuk peraturan perundang-undangan yaitu akan riskan terjadi adanya disharmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan disharmonisasi yaitu karena adanya pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem. Hanya penting sekali sistem itu untuk dipertimbangkan, diperhatikan, bukan hanya dengan pendekatan sektoral saja. Tapi harus diperhatikan bagaimana syarat sistem yang berlaku yang memang sudah merupakan suatu ketentuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian faktor yang keempat itu lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum. Sudah jelas ya bahwa harus integrasi antar lembaga satu dengan lembaga yang lainnya atau instansi satu dengan instansi lainnya itu harus bagus dan jelas. Jadi harus adanya koordinasi yang jelas dan kuat agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat terjalin dengan baik. Seperti itu. Kemudian aspek yang kelima itu akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Ini sudah sekali terlihat mungkin di dalam realita negara kita, begitu ya, bahwa akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu masih sangat terbatas. Ini sudah terlihat bagaimana di akhir-akhir ini, di tahun ini beberapa rancangan undang-undang yang kemudian disahkan yang rumornya banyak sekali memberitakan bahwa partisipasi dari masyarakat itu masih sangat kurang, baik dalam pembentukan rencana undang-undang yang mungkin akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali, atau bahkan yang sudah disahkan tentang rancangan Omnibus Law seperti itu banyak sekali simpang siur bahwa keterlibatan masyarakat itu masih sangat kurang. Ini harus dihindari karena bisa memunculkan adanya disharmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang faktor yang terakhir itu karena belum mantapnya cara dan metode yang pasti, atau metodenya itu belum baku
dan standar, belum sesuai dengan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jadi memang harus adanya kepastian metode yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar disharmonisasi ini bisa dihindari, seperti itu ya. Karena ketika disharmonisasi di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dapat mengakibatkan yang pertama, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Ini bisa minta tolong dicatat ya bagi teman-teman karena tidak ada dalam PPT. Mungkin bisa saya sampaikan secara lisan saja. Ketika disharmoni peraturan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan yang pertama adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Kemudian timbulnya ketidakpastian hukum. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien. Ini yang sangat berbahaya. Ketika peraturan perundang-undangan disharmoni, kemudian peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, begitu. Kemudian efeknya yang terakhir atau yang keempat adanya disfungsi hukum. Apa itu disfungsi hukum? Artinya bahwa hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Nah, ini yang berbahaya juga ketika disharmonisasi peraturan perundang-undangan ya kemudian mengakibatkan adanya disfungsi hukum. Disfungsi hukum artinya ya hukum menjadi tidak berfungsi. Hukum dalam memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, kemudian untuk menyelesaikan sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur itu menjadi tidak berfungsi nantinya ketika ada disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu ya mahasiswaku semuanya. Jadi harus dipahami bahwa sangat penting sekali sangat penting sekali harmonisasi peraturan perundang-undangan. Baik, referensi bisa dibaca di sini. Mungkin sebelumnya juga akan saya simpulkan bahwa perlunya atau pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan kualitas produk legislasi. Jadi ya paling tidak produk legislasi tersebut harus memperhatikan beberapa aspek. Silahkan bisa dicatat. Yang pertama, aspek harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah disusun penting dilakukan agar terhindar dari adanya tumpang tindih, kekurang jelasan, multitafsir dengan nilai-nilai filsafah bangsa dan norma konstitusi. Seperti itu ya. Jadi, yang pertama penting untuk diperhatikan aspek adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan karena yang pertama agar harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun itu penting dilakukan agar terhindar dari adanya tumpang tindih, ketidakjelasan, multitafsir, serta sinkronisasi dengan nilai-nilai filsafah bangsa dan norma konstitusi. Kemudian yang kedua, seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung sedikit pun kemungkinan untuk digunakan sebagai celah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, atau kepentingan fungsi pejabat publik. Jadi itu harus dihindari. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung sedikit pun unsur atau cerah melakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan harus bisa mengubah masyarakat menjadi modern, berpendidikan, dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Begitu, ini sangat penting. Jadi peraturan perundang-undangan itu
dapat mengubah masyarakat menjadi modern, berpendidikan, dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa di dunia. Jadi memang sangat penting sekali harmonisasi peraturan perundang-undangan itu disusun. Dan yang terakhir ini yang sangat pokok dan penting, harus teman-teman juga ketahui bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu menggerakkan ekonomi dengan partisipasi rakyat yang luas. Untuk mencapai angka pertumbuhan masyarakat yang baik, yang mana sesuai dengan tujuan negara kita agar masyarakat menjadi sejahtera, masyarakat menjadi terlindungi hak-haknya. Seperti itu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan terkait tentang harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa dipelajari dengan baik. Jikalau ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.